Kemudian tsumajtahid an tuftiru ala ta'amin halal, dan berusahalah kamu berbuka itu makanan yang halal. Makanan yang halal itu. Wala tastakthir minhu, dan juga jangan banyak makan. Fatazidu ala ma ta'kulu kulla lailatin. Kalau kamu banyak makan, akhirnya tidak ada bedanya Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Setiap hari kamu kan makan pagi, siang, malam. Ini kamu bukanya itu dirangkep siang malam jadi satu. Kalau begitu, fala farqa idza istaufa ma ta'tadu an ta'kulahu daf'atini fi daf'atin wahidah. Itu enggak ada bedanya puasa atau enggak. Kalau kamu itu ketika berbuka puasa, kamu makannya porsi kayak 2 kali makan. Makan siang dan makan malam. Wa innamal maqsudu kasru syahwatik wa tad'ifu quwwatika litaqwa biha 'ala taqwa. Maksudnya puasa itu adalah kamu itu menghancurkan syahwatmu. Kemudian kamu melemahkan kekuatan penghalang, kekuatan yang menghalangi kamu dari kebaikan, agar kamu semakin kuat untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu dari Imam Ghazali. Jadi maksudnya puasa itu adalah kamu melatih dirimu untuk tidak diperalat sama syahwatmu. Diperalat sama syahwatmu. Berat sama syahwatmu. Itu yang namanya inti puasa. Sehingga syahwatmu itu tidak mendominasi akalmu. Mendominasi akalmu. Itu. Nah, kemudian ketika syahwat yang biasa menghalangi kamu dari kebaikan itu menjadi lemah, maka yang muncul nanti adalah kekuatan untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kasih contoh. Orang itu bisa berbuat taat itu bukan karena kekuatan jasmaninya, tapi karena kekuatan rohaninya. Jadi taat itu sebenarnya ketika sudah dilaksanakan, yang lebih berpengaruh untuk orang itu bisa melaksanakan taat itu adalah kekuatan rohani, bukan kekuatan jasmani. Saya kasih contoh. Ada masjid, samping masjid anak muda. Dengar hayya 'ala shalah, berangkat ke masjid ada anak muda. Bal-balan kuat, gapraan kuat, sliding kuat, ngangkat barbel kuat, badannya berotot, ngelangkahkan kaki ke masjid tidak kuat. Ada orang tua, jarak rumahnya 200 meter, jalannya sempoyongan, berangkat ke masjidku kuat. Kekuatan untuk melaksanakan taat itu dari rohani. Imam Malik itu ibadahnya nggak usah dihitung, banyaknya luar biasa. Belum ngajarnya, belum dakwahnya, belum sholatnya, puasa dan lain sebagainya. Imam Malik itu setiap hari makannya itu kurma separuh sahur dan 1 teguk air, buka puasanya kurma separuhannya tadi, kemudian 1 teguk air lagi. Ya kuat ibadah, ya kuat taat. Justru kadang-kadang banyaknya makan
itu membuat orang malah nggak bisa taat. Coba kalau pas kita buka puasa makannya banyak, tarawihnya gimana? Gimana coba? Tarawih, satu, pilihannya satu, luput. Sudah malam ini enggak tarawih dulu. Dua, biasanya 20, jadi 8 rakaat. Kan kadang ada gitu. Tiga, tetap diamalkan 20, mungkin karena terpaksa, tapi sambil ngelaknati imamnya. Suwe nih, kita terampung-rampung jam piro iki. Nah, enggak jelas akhirnya. Itu kalau, kan harusnya makanan banyak, kan harusnya semakin wah, tapi untuk taat justru semakin lemah. Kenapa? Karena untuk amal soleh itu bukan kekuatan jasmani, tapi itu adalah kekuatan ruhani. Itu adalah rahasia di balik amal soleh. Itu sehingga manusia itu semakin dia bisa menundukkan syahwatnya, maka ruhaniyahnya itu akan semakin kuat. Syahwat itu macam-macam, ada syahwatul kalam, ada syahwatul akal, ada syahwat yang urusannya dengan hubungan-hubungan lawan jenis dan lain sebagainya. Itu namanya syahwat. Nah, syahwat itu harus dilemahkan sehingga akal itu bisa mengalahkan syahwat, begitu. Nah, kalau manusia itu syahwatnya kalah dengan akalnya, kalau akalnya kalah dengan syahwatnya, maka orang itu jadi budaknya hawa nafsu. Bahaya apa enggak? Bahaya. Hawa nafsu itu ngajak kita kepada kenikmatan yang sesaat, tapi dampaknya itu bisa selamanya. Contoh, anak-anak muda kadang-kadang kalau enggak terdidik dengan baik, tidak terkontrol dengan baik, naudzubillah min dzalik, terjadi hubungan di luar nikah sampai akhirnya hamil. Nah, itu enaknya ketika hubungan zina itu berapa lama? Bentar kan? Tapi dampaknya hamil di luar nikah, harus sunni hukum nikahnya gimana, nanti anaknya tidak bernasab kepada bapaknya, menanggung malu, ngadep orang tua malu. Itu dampaknya berapa lama? Lama kan? Nah, itu nafsu itu seperti itu. Nafsu itu seperti itu. Jadi dia mengajak kepada kenikmatan sesaat, tapi nanti penyesalannya berabad-abad. Nggak selesai. Gitu. Orang yang emosi bagaimana? Orang yang emosi, dia ketika marah emosi, selanjutnya pasti dia nyesal. Kenapa? Karena akalnya kembali lagi. Padahal banyak kalau akal itu ada, banyak permasalahan yang sebenarnya diselesaikan tanpa emosi lebih gampang. Kamu misalkan tiba-tiba datang orang marah-marah sama kamu. Itu pilihannya mesti emosi muncul, akhirnya kita meledak, marah juga. Marah balik, ya kan? Mungkin marahnya lebih galak. Dia cuma ngomelin sekali, kita bisa balas ngomelin 17 kali. Itu malah mungkin marahnya lebih banyak, lebih meledak marahnya. Itu kan emosi sekali. Tapi seandainya kita gini, oh ya, terima kasih atas nasihatnya. Rampung enggak? Sebenarnya lebih enak mana? Balik marah, akhirnya dia juga marah balik lagi dan enggak selesai. Atau kita cuma ngomong sepatah dua kata, oh ya, terima kasih atas nasihatnya, jazakumullah khair, selesai. Enak apa enggak? Itu yang namanya emosi, itu enggak boleh menguasai akal